kali ini kita akan bertemu di Memantik Bareng Parlemen Muda Jawa Barat. Saat ini saya ditemani sama Kakak Sabil Lembar, Kakak Ali Sakib, dan Kakak Rendiana Oga. Siap, Nodrim. Kalau hari ini kita chit-chatnya santai aja ya, kita bakalan ngobrol mengenai banyak hal. Mungkin saya pengen ngobrol dulu dari Kakak Sabil. Kakak Sabil, di usia muda, saat ini 32 tahun ya, tapi udah ada di kursi DPR. Itu awalnya gimana? Awalnya pertama saya tentu gak kepikiran dalam sampai pecah seperti ini, karena dalam persepsi saya itu usia muda itu masih semangat yang lain. Dalam situasi perjalanan saya diajak politik, dan disitulah saya berikhtiar dan sampai saat ini dengan dia terpilih. Alhamdulillah. Jadi awal mulai itu tahun berapa kan? 2016. 2000. Jadi saya waktu itu dilantik 20 tahun. Wow, muda sekali ya. Luar biasa. Tapi ini ada satu orang yang gak kalah luar biasa juga, dari umur yang sama 27 tahun udah dilantik juga. Kang Awang gimana nih Kak ceritanya? Mungkin nggak jauh ya Mbak Kang Sabil ya. Kalau saya tuh dulu mungkin sama kayak anak muda pada umumnya, nggak pernah tertarik sama yang namanya dunia politik, juga nggak terlalu peduli sama apa namanya tuh partai politik kan. Dan saat itu cuma saya memang bertemu dengan salah satu mentor saya yang memang menyampaikan bahwa kamu itu sebagai anak muda harus sadar politik, karena apapun yang terjadi di dalam hidup kamu itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan keputusan politik. Akhirnya di umur berapa? 26 pada saat itu masuk ke Nasdem nih. Ini merupakan partai pertama dan insya Allah merupakan partai terakhir saya pribadi. Akhirnya diberikan kesempatan untuk nyalek dengan berbagai rintangannya, dengan berbagai apa ya namanya tuh pesimistis dari orang-orang di sekitaran yang memang pada saat itu kan partainya partai baru, saya pun juga umurnya masih muda, tapi alhamdulillah akhirnya masyarakat memberikan kepercayaan untuk mewakili mereka. Tuh, jadi pengalaman luar biasa juga ya di usia yang muda. Nih, tapi saya juga pengen ngobrol sama Kakak Ali. Kak Ali sibuk apa nih sekarang? Sibuk seperti biasa, masih dunia entertain aja, tapi sudah sedikit mengurangi aja sih. Kenapa mengurangi dunia entertain? Mungkin ada sangkut pautnya kah karena terjun ke politik? Sebenarnya nggak ada sangkut pautnya nggak terjadi di politik, karena emang apapun terjadi kita nggak bisa memungkiri, karena makin sini umur kita makin nambah. Terus apalagi transisi anak muda sekarang yang masuk ke dunia entertain itu sudah cepet banget dan udah makin banyak. Apalagi di umur sekarang tuh ada di dunia entertain tuh bisa disebut kita tuh umur nanggung. Arti umur nanggung itu apa? Jadi kita mau dijadiin anak muda terlalu tua, mau dijadiin karakter orang tua terlalu muda gitu. Nah, sebagai salah satu dari Parlemen Muda Jawa Barat nih kali, sudah banyak banget nih yang nanya, wah Ali Sakib sekarang lagi di Nasdem ya, dan lain sebagainya. Boleh tahu nggak sih kali pertimbangannya akhirnya terjun di politik itu apa? Jadi gini, kalian bersama sama siapa? Jadi awalnya itu Ali itu orang itu sangat cuek banget. Mau negara ini kayak gimana, mau kayak gimana, Ali itu kayak ya udah sabodo, yang penting kerja gampang, makan gampang, kita pribadi tuh ya serba gampang gitu, nggak peduli gitu. Tapi dalam perjalanan waktu aku tuh sekarang jadi lebih sering merhatiin tuh politik-politik, apalagi kalau misalnya kayak di YouTube gitu ya, kayak misalkan ada suatu misalkan isu-isu ataupun ada permasalahan apapun, aku tuh kadang suka perhatiin dan aku suka menilai dengan diri aku sendiri gitu. Maksudnya masa sih permasalahan ini kok kayaknya nggak seharusnya seribet ini, nggak serumit ini gitu. Jadi penilaian aku sendiri ya gitu. Jadi terus setiap misalkan ketemu beberapa orang juga dalam pergaulan, pasti kebanyakan yang diobrolin itu politik. Jadi bisa dikatakan Ali itu ya karena tertarik politik gitu, walaupun belum begitu lama. Sebenarnya Ali masuk ke dunia politik itu ditawarin dari tahun 2014. Udah lama ya, berarti udah 7 tahun lah ya, 7 tahun yang lalu ya. Udah ditawarin, cuman waktu Ali pernah ditawarin untuk jadi wakil bupati
di daerah di Bogor, cuma udah datang ke rumah. Kalau bahasa mereka mungkin meminang lah ya, meminang. Cuma pada saat itu ya karena emang kalinya udah kepikiran udah nggak mau. Akhirnya pas kebetulan 2 tahun belakangan ini Ali udah ada ketertarikan dengan politik gitu. Tapi ya bisa dikatakan ya masih dalam pembelajaran juga, belajar sama sapi makan Sama-sama kan kita semuanya belajar. sama-sama belajar. Iya. Nah, soal politik, sebetulnya anak muda itu sekarang cukup banyak yang mulai tertarik juga, tapi banyak juga yang masih apatis terhadap politik. Sebenarnya penting nggak sih bahwa kaum muda ini untuk paham dan mengerti atau terjun langsung di politik? Kalau misalkan kata Ali pribadi ya, kalau salah dikoreksi. Sebenarnya anak muda zaman sekarang itu dia nggak harus jago berpolitik, tapi mengerti politik. Kenapa? Jadi kalau misalkan kayak ada pelarian isu atau apapun itu, kita sebagai anak muda itu bisa mencerna sebenarnya itu permasalahannya apa. Jadi jangan sampai artinya gini, kita mengkritik boleh, mengkritik itu sudah mengkritik, tapi kita kasih solusi. Jangan kita misalnya udah ini kan kita nggak kasih solusi, kan sama aja bohong gitu. Makanya Ali bilang, mungkin anak muda itu sebenarnya nggak harus semuanya tertarik politik enggak, tapi setidaknya kalian mengerti lah politik itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tadi dibilang di awal, jadi apapun terjadi kita masih bisa mencernanya seperti apa. Jadi kita nggak gampang lah dihasut sama orang. Nih, kalau Kang Sabil sendiri latar belakang sebelum di politik apa Kang? Mungkin pekerjaan. Kalau saya sih masih dulu itu pas masuk politik ya masih mahasiswa. Masih mahasiswa? Penyanyi juga kan Mas Abdul? Wah, itu baru Ya, tahu. penyanyi juga. Artis juga. Fun fact-nya ya, bahwa Kang Sabil ini main band gitu. Senang biasa. Senang biasa. Hobi gitu ya, seringan. Nah, kalau dukungan dari keluarga gimana ya? Jadi pas waktu itu saya masuk politik karena masih mahasiswa yang belum lulus itu tentu nggak ada support dari keluarga. Karena nggak untuk masuk politik, kuliah aja belum lulus kan kewajiban yang jelas aja belum bisa. Jadi pas proses perjalanan waktu itu saya berpekan tuh pas berpekan udah mau dalam masa pemilihan kampanye sebentar lagi saya baru terbuka bahwa saya maju dan situ mau nggak mau ya udah terlanjur ya harus dukung. Jadi orang tua juga bukan di jalan politik ya? Enggak juga sih. Ya. Kalau Kang Awan nih, keluarga tahu nggak Kang atau umpet-umpetan juga jangan-jangan? Nah, saya malah disuruh. Karena saya mah tukang main, jadi bawang nih Kang Awang masih masuk ke organisasi sebenarnya. Karena bisa bergaul sama masyarakat, bisa berpolitik oke. Jadi positif, jadi hal yang baik lah. Kalau saya mah bilangnya Partai Nasdem teh my fortune cookies. Kenapa tuh Kang harus dijalanin dong? Jadi memang jadi banyak hal ya sih, jadi belajar yang dulu asalnya saya malu-malu ngomong depan orang gitu kan. Jadi berani bicara, jadi bisa nata bahasa. Yang dulu kalau misalnya ngomong tuh suka cepat gitu, sekarang bisa lebih kalem gitu kan. Belajar sama kakak-kakak yang hebat gitu kan, luar biasa gitu kan. Kita teh sehebat apapun juga bisa humble, bisa berbaur dengan masyarakat. Ini banyak hal lah yang Nasdem itu bisa membentuk kepribadian saya, membentuk skill, mengasah skill saya juga. Jadi biasa lah di sini. Sebenarnya kalau di partai politik itu jujur ya, jadi ikut cowok sedikit saya juga boleh dong ya meskipun gak ditanya. Ini 1 tahun nih saya ajakin baru mau masuk Nasdem. Iya, itu juga karena brain mindset aku tuh kalau misalnya politik itu adalah sesuatu yang kejam, yang menyakitkan, yang terlalu otoriter. Tapi ternyata pas sudah dulu nggak seperti itu ya. Nah ini juga jadi hal yang cukup memotivasi saya untuk lanjut dan serius. Kalau Kakak Ali sendiri motivasi buat seriusnya apakah ada ancang-ancang ke depan? Ya sebenarnya kalau misalnya mau acak-acak ke depan ya ada lah program yang sudah dan sedang akan kita lakukan. Tapi ya balik lagi lah kalau mau rezeki kita ke depannya gimana ya kita jalanin aja. Berharap boleh tapi kan mungkin di atas kewajaran dan kita berusaha. 2024 ya Kang, siap. Insya Allah. Nah, tapi ini saya boleh ikut nanya juga sama Kang Ali ya. Kang kira-kira kalau sudah jadi anggota Dewan di DPR RI ya, ada nggak sih sesuatu yang pengen Akang rubah dari latar belakang pekerjaan Akang? Misalnya pengen dulu tuh kayak harusnya mah kayak gini nih dirubahnya, harus ada aturan ini. Kira-kira aturan apa gitu, kebijakan apa sih yang bakal Akang? Kalau misalkan sekarang mungkin Ali bisa ngejawabnya kayak
kayak di dunia entertain gitu ya, yang Ali alamin, yang Ali lihat, kita tuh mungkin masih sedikit berantakan dalam segi kita bekerja di lokasi kerja. Karena di lokasi syuting itu kita bisa kerja 12 jam, 15 jam, bahkan nggak menutup kemungkinan karena kita bisa syuting itu lebih dari 24 jam. Nggak tidur gitu, nggak ada istirahat Ya paling tidurnya ya akal-akalan kita aja di lokasi. Kalau misalnya di Medasin ada istirahat ya kita tidur nyolong-nyolong. Tapi apapun yang terjadi kan itu sebenarnya nggak baik. Kalau bahasa alinya, bahasa bercandaan anak-anak Ali ya, kita cari duit itu bukan untuk ditabung tapi malah untuk berobat gitu loh. Makanya mungkin kena tipes, kena liver, bilang zalik ya, amit gitu. Maksudnya makanya mungkin kalau misalnya ntar ke depannya Ali ada kapasitas untuk merapikan itu ya, Ali pengen contoh kayak kita dirapi dari segi syutingnya, terus jam kerjanya itu harus ada takarannya gitu. Kita juga kan harus mikirin gitu. Kita kerja, kita juga tidur harus ada kerja gitu. Jangan kita kerja, jangan sampai ntar yang di atas itu berpikir bisa bodoh, yang penting tayangan ada gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Mungkin untuk kedepannya sekarang kali ada kepikiran sih untuk membenarkan itu sih. Benar gitu kan ya, pasti kebayang sih kan bisa jadi waktu pas episode pertama mau masih segar pasti episode 100 mah guys. Iya itu perhatian kita 1 sampai 30 lah, 50 lah masih keren, masih cool. Udah di atasnya mata celong, ada yang gemuk, kurang banyak. Saya tapi nggak syuting gemuk juga ya. 10 kilo ya. 20 kilo. Bebannya nggak ada. Jangan itu kayaknya kan. Kalau Kak Sabil nih, Kak aku juga jadi pengen tahu nih waktu awal mendapatkan dilantik di DPR, apakah ada kebingungan dulu? Ya, saya waktu itu kan posisi usia yang juga masih ya pengalaman politik ada. Itu justru ketika saya jadi itu memang sangat bingung harus bagaimana, harus ngapain, dan harus berbuat apa. Karena perjalanan waktu ya akhirnya kita menyesuaikan yang tadinya kita nggak dewasa, kita di situ belajar proses pendewasaan. Yang tadinya kita nggak ada kewajiban untuk memberikan analisa tertentu, ya kita belajar untuk membangun sebuah kewajiban untuk diri sendiri. Dan alhamdulillah sekarang kita melewati proses fase itu dan bisa menyesuaikan sesuatu. Ada hal lucu nggak yang masih terkenang sampai sekarang? Banyak banget. Contoh saya kebetulan di sini kan di Komisi 1 sebagai pimpinan. Tentu kan ada kapasitas yang berbeda. Jadi ketika kita rapat dengan lembaga komisi, dengan dinas-dinas contohnya, ketika saya duduk di kursi pimpinan atau kursi lain, misalkan saya staf, bukan sebagai dewan. Gitu. Karena mudah, misalkan apa dewannya dan di kursi ini duduknya karena ini itu, banyaklah kejadian seperti itu. Jadi nggak ada figur sebagai figur dewan saya masalah. Tapi alhamdulillah kalau sekarang udah hafal dan udah sering ketemu ya udah bisa saling kenal. Jadi terjadi juga ya waktu karena terlalu muda diasumsikan bahwa Saya staf. bukan Staf. dewan. Staf. Oh saya dewannya gitu loh, Besti. Nah kalau Sang Awang sendiri tuh lucu ya. Katanya seminggu pertama pengennya pakai seragam terus, itu gimana? Iya, Nggak banyak pertama jadi dewan tuh kan, waduh bangga banget ya, maksudnya tuh bisa dikasih kepercayaan sama masyarakat, dikasih lah ini kan baju PSK itu kan, itu seminggu tuh tiap kantor pasti pengen baju PSK aja sama dikasih pin di sini. Tapi udah kesana-sana udah bosan udah. Jadi banyak juga nih yang nggak tahu bahwa sebenarnya kinerja di lapangan di tahun yang muda tuh seperti apa. Boleh dong mungkin sedikit tips buat anak-anak muda? Kalau buat saya sih tipsnya, kalau buat anak-anak muda ya mungkin juga sama kan, Sabila, kita tuh kadang-kadang karena usia muda jadi mungkin sedikit dianggap sepele lah gitu, diremehkan gitu kan, sampai dulu ada bahasanya masih Kang Awang menjadi mata keureut cilina gitu kan. Itu hal-hal yang memang sering kita dengar gitu ya, mungkin buat saya pribadi gitu ya. Ya tapi yang paling penting tuh ya kita jangan berperang gitu, kita pun juga harus tetap semangat ketika menghadapi menghadapi orang-orang seperti itu. Itu sih biasa tantangannya, biasa kalau anak muda mah lebih ke diri sendiri. Diri sendiri aja, motivasi diri sendiri gimana supaya tetap jalan di tengah mungkin skeptisme orang terhadap anak muda yang masuk ke dunia politik gitu. Kalau Kang Sadil sendiri kan gimana?
Kalau saya melihat dalam sisi sebuah mentalnya anak-anak muda itu kan kadang berpikir itu enggak berpikir prosesnya dulu, wah hasilnya akan terjadi seperti ini, itu yang banyak menjadi kesalahan. Jadi kalau kita mengasumsikan bahwa nanti sesuatu yang terjadi belakangan seperti apa, nggak dijalankan dulu prosesnya, kita nggak akan tahu. Karena saya meyakini sih ketika apa yang kita kehendaki hasil itu sesuai dengan ikhtiar. Ikhtiar dan hasilnya seperti apa ya tergantung dari ikhtiar kita sejauh mana. Jadi waktu dulu awal itu membangun si modalnya sendiri itu Kak Sabil gimana tuh? Sedangkan sebagai mahasiswa untuk bisa dapat trust dari orang itu kan susah. Saya contoh pas jadi mahasiswa jangankan untuk keliling, saya untuk bisa jalan aja itu banyak keterbatasan. Saya contoh ketika kuliah saya harus jalan itu saling betul-betulnya uang kuliah sama ini. Kadang saya uang kuliah nggak kuliahin karena untuk jalan kan. Terus kalau dari saya bilang ke tempat orang tua saya bilang kayak masih mahasiswa ini lanjut boleh itu utang dikasih ini bayar nanti pas itu. Dah hal seperti itulah. Jadi pengorbanan itu nggak harus sesuai dengan apa yang kita punya, tapi apa yang kita butuhkan ya itu salah satu pengorbanan yang memang harus dijalankan. Tapi pada prinsipnya semua terbayar tergantung dari sebuah perjuangan kita. Jadi banyak hal. Saya meyakini. Jadi ketika pencapaian itu terjadi tergantung sejauh mana kita mau konsisten berjuang dan berkorban. Betul. Ini ke depannya kira-kira ada program khusus buat anak-anak muda parlemen muda Jawa Barat? Ya sampai saat ini saya kebetulan dipercaya sebagai ketua fraksi Nasdem DPR Jabar. Saya selalu banyak memberikan ruang untuk audiensi kepada anak-anak muda yang ingin mengenal politik, banyak yang datang ke sini, banyak yang komunikasi, diskusi. Saya bilang bahwa politik itu tidak seperti apa yang dipersepsikan. Jadi justru dengan kehadiran anak muda di politik ini, kita tahu bahwa kondisi itu sebenarnya seperti ini, kondisi baik itu seperti ini, buruk seperti ini, kita lebih tahu gitu. Saya berharap sih dengan ada di sekarang, generasi muda ke depan, anak muda udah bisa melek berpolitik, udah bisa mau membangun yang namanya generasi bangsa ke depan, bukan hanya untuk berpikir masa muda itu yang harus dijalani. Masa muda yang harus dijalani bukan cuma asmara gitu ya, Kang Sabil? Beda. Beda dong. Nah, kalau Kang Sabil sendiri gimana nih untuk menyemangati Kak Ali biar 2024-nya gaspol? Saya kenal Kak Ali itu kan cukup singkat, udah hampir setahun kurang ya. Cuma saya melihat tingkat dari komitmennya itu tinggi. Ya, balik lagi tadi bahwa setiap apa yang dijalankan itu hal yang terpenting itu komitmen. Apa yang kita ucap itu yang harus kita lakukan. Karena kan orang mengucapkan sesuatu tapi nggak dilakukan. Itu yang berat. Dan saya melihat Kak Ali punya peluang yang tinggi, apalagi ada sebuah paradigma ini membangun sebuah regulasi baru ya terkait masalah tadi yang disampaikan bahwa harus bisa lebih memberikan ruang untuk di dunia entertain terkait hal-hal yang memang tadi sudah disampaikan. Sedikit membantu kesejahteraannya lah. Ruang waktu kerja dan lain sebagainya. Lebih memanusiakan manusia. Betul, kita harus lebih memanusiakan manusia apapun sebenarnya di bidang apapun, bukan cuma di entertain. Ini kayaknya bukan cuma di entertain yang banyak sekali mengalami kekacauan dalam regulasi waktu kerja. Jadi kira-kira kayak gitu nih. Sebenarnya kita tuh berharap bahwa teman-teman di live ini bakalan nanya sesuatu, tapi kita cek dulu ya. Pin ada kan? Oke. Sambil coba nih. Mungkin Kang Sabil ada yang mau ditanyakan ke Kang Al atau Kang Ali? Saya ingin bertanya pertama sama Kak Ali. Kalau itu kan dari mulai dunia sinetron, dari mulai dari entertain, kenapa bisa lebih tertarik ke politik? Sedangkan di politik itu kan mungkin secara narasinya itu persepsi publik itu itu sangat beda lah narasinya yang dianggap kurang baik. Padahal kalau di dunia entertain, padahal kan ketenaran, popularitas, segala sesuatu itu kan lebih mumpuni mungkin yang saya tahu gimana. Kalau yang pertama kenapa memilih di politik, karena di satu sisi kalau bahasanya apa yang tadi ya, mungkin kalau Ali pribadi itu merasanya kayaknya di dunia entertain itu dari
tahun 2007, berarti udah 15 tahun. Udah 15 tahun, jadi sebenarnya di sini ada sedikit keinginan sih sebenarnya. Tapi ya artinya bukan berarti kita melupakan suatu pekerjaan yang menaikkan nama kita, enggak juga. Terus karena Ali juga mencari sebenarnya suasana baru aja, suasana baru. Kenapa di politik? Ya, karena tadi pertama Ali cerita awalnya Ali cuekan banget, bodo amat mau kayak gimana bodo amat, yang penting kitanya senang. Tapi makin sini kayak perhatiin politik kayaknya menarik juga ya. Terus sama Ali tuh dari sekarang aja contoh, walaupun nggak sebanyak yang lain, Ali tuh lebih suka tuh kalau suatu pekerjaan itu kayak menggait banyak orang. Ya banyak orang tuh apa artinya? Artinya kita bisa membantu satu sama lain, maksudnya melalui prinsipnya. Oke lah, mungkin untuk sekarang atau gimana Ali nggak bisa kayak membantu banyak orang banget enggak, tapi setidaknya Ali bisa membantu circle Ali lah. Well, prinsipnya Ali pengen kalau di dunia politik, kalau kita tidak bisa membahagiakan, tapi setidaknya kita jangan menyusahkan. Tapi diusahakan ya gimana pun caranya kita bisa membantu, terutama dapil-dapil kita yang kita turun, yang kalau bisa lebih dewasa. Jadi sebenarnya dari 15 tahun pekerjaan mungkin butuh improve ya, karena Iya. manusia tuh harus terus improve, dan improve yang kali pilih itu ada di sini. Nah, kalau Kang sendiri ke depannya kira-kira ada ini khususnya kan, akan misalnya punya planning sesuatu yang khusus? Banyak sih sebenarnya tuh di periode 2014-19 kemarin yang beberapa hal yang kita perjuangkan dan memang belum dapat realisasi ya. Kalau bicara Kota Bandung kan permasalahan yang sering dikeluhkan itu masalah macet, masalah banjir, sampah, itu 3 hal terbesar yang memang menjadi concern masyarakat. Ada beberapa regulasi yang sedang coba kita perjuangkan, seperti rencana industri sistem drainase perkotaan buat masalah banjir, revolusi transportasi publik di Kota Bandung ya. Jadi gimana caranya sih kita bikin transportasi publik itu yang memang nyaman, jadi masyarakat bisa kita dorong untuk beralih menggunakan kendaraan umum, karena memang kendaraan umum dan transportasi publiknya sudah memenuhi ekspektasi dan nyaman bagi masyarakat. Yang saya lihat di Kota Bandung kelihatan masih jauh pendek sana, tapi itu perlu terus kita suarakan dan terus kita perjuangkan. Jadi itu kalau udah nasdem. Nah, buat kali ini terima kasih banyak ya Kang Syahril, Kak Ali dan Kang Awang buat waktunya. Siap. Dan nanti bakalan ada lagi kita akan ngobrol sesuatu yang lebih banyak lagi dan juga informatif. Mungkin teman-teman Kaluman Muda juga bisa request kira-kira kita ke depannya mau bahas apa ya? Boleh ya, kasih di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share. Terima kasih banyak udah nonton kali. Nuhun.